Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di tangan gue sekarang ada satu water cooling ya. Ini kemarin udah kita review teman-teman. Ini Paradox Gaming Elixir 240 ya. Nah, gue bikin konten tentang water cooling ini lagi karena kemarin ada keluhan di live streaming teman-teman. Jadi ada yang bilang begini, Bang, gue ngerakit pakai water cooling ini untuk motherboard Ryzen AM5 B650, kok gua nggak bisa pasang nut bautnya ya gitu. Jadi yang kepasang cuma 3, terus yang satu lagi nggak bisa kepasang sama gue gitu, mentok katanya. Nah gue mikir kayak masa sih mentok gitu. Kemarin memang gue ngerakitnya di prosesor Intel teman-teman, gue pakai B860M kemarin sama Ultra 7 265KF. Terus gue nyari review lain juga pada makainya di Intel teman-teman. Jadi belum ada yang AMD. So sekarang nanti kita akan pasang si water cooling ini di motherboard AMD ya. Yang di gua kan adanya si ini nih, motherboard ini nih, B850 Pro RS. Kita akan pasang di situ sama Ryzen 5 7500F ya. Kita akan lihat apakah memang si bracketnya ini posisinya bermasalah jadi nggak bisa dibaut atau gimana. Kalau misalkan ada masalah berarti kan kita harus bikin video ini, terus gue harus laporan juga ke pihak Paradox Gaming untuk memperbaiki bracketnya. Tapi kalau nanti sama gue masangnya bisa, ya berarti si owner yang tersebut memang masangnya mungkin kurang presisi atau kayak gimana. Karena setelah gue lihat dari foto yang dia kirim itu ada kayak miring-miring sedikit ya. Nanti kita lihat aja apakah bisa, gampang atau susah. Nanti gue akan liatin proses pemasangan, terutama di bagian water blocknya ya. Oke, kita langsung aja ya pasang si water cooling ini ke motherboard Ryzen-nya. Oke guys, water cooling, manual sama bracket udah ada di sini ya. Kita harus mulai cepat karena ini jadwal saya menonton Smackdown teman-teman. Oke. Untuk Ryzen ya, bracket yang harus kita pakai itu adalah yang ini teman-teman ya. Ini ada user manual sama ini ada buat aplikasi ya, jadi scan di sini ya karena dia ada indikator suhu. Oke, mana yang AMD ya? Nah, ini dia AMD. Oke, kita pasang si bracketnya seperti ini, teman-teman. Ikutin dari ini, selangnya ada di sebelah kanan ya. Oke, berarti dia seperti ini. Kalau lihat dari si bracketnya, dia tuh ada panah teman-teman di sini ya. Cuma di bagian water coolingnya gue nggak ngelihat ada panahnya guys. Jadi ini kita tinggal pasang aja ya. Nah sesuai gambarnya dia kan miring dulu ke sini ya. Nah ini yang bagian panahnya nggak ada ke kita ya, karena kalau kalian masangnya kebalik, gue udah nyoba begini dia nggak bisa dimasukin guys. Jadi harus begini. Ini pastiin dia lurus teman-teman ya. Pastikan dia lurus. Oke, karena kalau misalkan miring nanti pasti bakal nggak presisi lubangnya, jadi pastikan ini lurus. Dari sini udah dikrek gitu ya. Nah harus lurus seperti ini. Oke, nextnya kita pasang radiatornya ya. BTW ini gue hanya sebatas masang aja teman-teman ya, gue nggak akan sampai nyalain karena kemarin udah guys ya. Ini tinggal pasang aja teman-teman ya. Anggap aja radiatornya kepasang ya. Ini tinggal sesuaikan sama lubangnya. Oke. Bisa bawahnya dulu. Oke. Pasang radiator mah kayak ya udah masang aja guys ya. Nggak ada susah-susah lah. Baut tinggal baut ya. Soalnya kemarin yang jadi permasalahan dari water cooling ini adalah pemasangan water blocknya teman-teman. Jadi ada 4 baut kan ya di water blocknya. Nah 1 tuh nggak bisa dibaut teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau masang radiator mah ini udah pasti bisa ya. Tergantung casing kalian. Kalau casing kalian muat radiator ya aman guys. Oke. Nah radiator mah masangnya kayak gitu ya. Oke, ini kita udah ada di area prosesor ya. Nah selanjutnya adalah kita masang yang H ini ya,
atau bautnya untuk dipasang ke motherboard ya. Artinya untuk AMD kita harus ngelepas dulu bracket bawaannya, terus kita pasang nih bautnya yang ini sama ini juga bautnya ya. Oke, gua keluarin dulu guys. Nah, ini ada yang panjang dan yang kecil teman-teman. Nah, buat mastiin ya, kalian pastiin sama si baut ininya teman-teman ya. Nah, berarti yang panjang itu buat ininya, yang kecilnya buat si motherboardnya. Karena kalau misalnya dibalik dia nggak akan muat teman-teman. Oke, kita langsung pasang ke mobonya guys. Jadi gampang. Kita pasang lagi. Ini gue sengaja ya RAM sama VGA biar kepasang di situ. Gue pengen tahu apakah bener susah atau tidak. Ya. Nah. Kita baut ya. Pastikan dia kepasang dengan benar, teman-teman. Ini satu lagi nih. Oke. Guys, ntar guys, untuk baut yang ini entah kenapa gue kayak kagak masuk ya dratnya ya, gue pindahin deh. Oke, ya harus dituker guys. Jadi kadang suka ada cocok-cocokan kayak gitu, itu mah normal teman-teman. Oke, kalau udah gini, balik lagi guys, pastiin dia tidak menyeng-menyeng ya, ini harus presisi. Kalau udah gini kita tinggal masukin lubangnya guys, ya, ini kelihatan ya. Gua akan zoom sedikit, coba. Nah, gua biasanya kalau ngebaut itu akan silang dulu teman-teman. Ujung dulu nih, yang di sini. Oke. Jadi setelah gua lihat ya, memang si baut ini tuh ada harus nabrak ke sini teman-teman ya. Oke. Tapi ngebautnya silakan 2 biji dulu ya, ujung sini. Jadi dia pasti akan bergesekan dengan ininya teman-teman. Ya. Oke, gue akan putar lagi. Jadi memang harus posisi-posisinya teman-teman ya. Oke. Kalau 2 ini udah, kalian bisa baut guys. Gue biasanya ngebaut 2 dulu ya. Anggap aja ini pastanya udah kepasang ya teman-teman ya. Ini kita kencengin, satu lagi kita kencengin. Oh. Jadi patokannya 2 ini dulu teman-teman. Oke. Awalnya mungkin pada saat masang kayak ada geradak geruduk ke sininya ya, tapi nggak masalah guys. Sip. Nah itu 2 udah. Sekarang 2 lagi guys. Nah. Oke. Ternyata memang agak sedikit susah ya. Oke. Tapi dia masih bisa masuk teman-teman. Oke. Yang penting baut itunya udah masuk, terus langsung putar lagi guys. Patokannya 2 itu dulu ya. Kalau misalkan yang ujung sini udah kepasang, yang lainnya udah tinggal ngikutin. Nah, permasalahannya adalah yang punya ini yang kemarin ngeluh ke gua atau chat ke gua, ketika udah pasang 3, masang yang satu lagi susah. Oke, coba kita akan pasang ya satu lagi nih. Oke. Nah, jadi memang masuk dulu, terus udah guys tinggal obeng aja. Nah, ini nggak nabrak tuh ya. Kalian bisa lihat ya. Dan kalau udah gini, udah teman-teman, dia udah bisa kepasang ya untuk si water blocknya. Jadi memang kalau untuk Intel ini lebih mudah, gua nggak bohong. Tapi untuk AMD ini masih bisa kita baut teman-teman ya. Oke. Ini masih aman-aman aja, masih gampang menurut gua, kagak ada susah untuk membautnya. Cuman memang kita harus rada ekstra aja. Yang penting si nut bautnya itu masuk ke bagian bracketnya teman-teman. Jadi kita udah masuk sedikit, baru langsung tinggal puter tuh pakai obeng ya. Nah, coba ini gue buka lagi ya biar ngelihat apakah ada lecet di bagian pinggir-pinggirnya atau enggak ya. Intinya masangnya masih gampang teman-teman, nggak ada susah-susah ya. Oke, kita buka aja. Buat ngebukanya juga silang-silang aja teman-teman ya. Oke. Oke. Nah,
Ini bisa dilihat ya. Jadi memang area pinggir sini, ini gue buka dulu deh ya. Nah, area pinggir sini akan kegerus sedikit dari si baut ininya ya, karena dia modelnya bergerigi sama dia posisinya ngepres. Dan ini nggak masalah teman-teman ya, nggak akan ngaruh ke performa harusnya ya. Cuman memang agak ada jadi coak sedikit, tapi ini nggak masalah teman-teman. Oke, kurang lebih begitu ya untuk video kali ini. Untuk water cooling ya, teman-teman bisa nonton ya, kemarin gue udah testing sama Intel Ultra 7 265KF. Ini harga terjangkau dan dia worth it banget teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pasang di Ryzen kayak 7500F harusnya udah worth it teman-teman ya, udah aman banget suhunya ya. Jadi buat pemasangan untuk Intel itu gampang, buat Ryzen juga menurut gue masih gampang, cuma memang kita harus rada ekstra ya. Kalau misalkan tangan kalian gede kayak gue, kalian harus presisikan lubang-lubang bautnya teman-teman ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Intinya masangnya masih gampang dan masih bisa ya untuk si AMD. Nggak ada tuh kayak cuman bisa 3 baut gini doang bang, yang satu lagi nggak bisa, susah. Bisa guys. Yang penting patokannya di sini teman-teman, di bracket ini. Kalau kalian masangnya miring ya, ininya nggak lurus, bener-bener nggak lurus, itu akan jadi susah buat kalian. Kalau misalnya ada miring sedikit aja begini nih ya, itu akan susah. Jadi pastikan harus dia lurus, nggak boleh tuh miring, harus pastikan lurus dulu. Dan masangnya ini pas masukin itu dari atas ke bawah, set gitu, lurus di begini, blok langsung masuk gitu. Jadi nggak miring gini, harus langsung lurus gitu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat ya.